Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat tentang upaya pencurian jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dinukilkan buku-buku sejarah. Kejadiannya cukup banyak, tetapi di antara yang masyhur adalah yang terjadi pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zanki, pada tahun 1168 sampai dengan tahun 1174, dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara salib dalam Perang Salib I, bersama Salahuddin Alayubi. Bismillahirrohmanirrohim, selamat datang di channel Jangan Bersedih. Ini lebih lengkapnya, kami merangkumnya untuk kalian. Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukasi dan datanya. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu salat beberapa rakaat. Lalu ia tidur kembali. Dalam buku beberapa bagian dari sejarah Madinah karya Ali Hafid dikisahkan, suatu malam Sultan Nuruddin mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Rasul memanggil-manggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah, karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassyali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya pada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam. Ia menghabiskan 16 hari perjalanan dari Syam, Suriah, ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia segera salat di Raudah, lalu menziarahi pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan dua orang yang dilihatnya dalam mimpi. Sayang, ia tidak bertemu dengan dua orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, apakah ada yang belum mendapat hadiah? Mereka menjawab, tidak ada, kecuali dua orang dari Andalusia. Keduanya tidak mengambil sedikit pun, karena tengah khusyuk beribadah di Raudah dekat makam Nabi. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka gurat-gurat ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib, yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaha untuk mencuri jasad Rasul, sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlindungi. Mengapa tentara salib tersebut mau mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya jelas, Rasul adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasul memiliki nilai yang tak terhingga, termasuk pusara dan jasad beliau.